Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga teman-teman dalam kondisi yang baik sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran mata kuliah micro teaching dengan lancar dan bisa memahami materi dengan baik. Oke teman-teman, pada mata kuliah kita kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas tentang keterampilan memberi penguatan dalam pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang pendidik, ya, dimulai dari keterampilan membuka dan menutup, keterampilan bertanya, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keterampilan memberi penguatan. Memberi penguatan dalam bahasa Inggris kita menyebut dengan istilah reinforcement. Ya, reinforcement. Artinya apa? Dalam proses pembelajaran, maka kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik untuk memberikan dukungan kepada peserta didik kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberikan penguatan. Penguatan ini nanti bisa dilaksanakan secara lisan oleh guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keterampilan untuk memberi penguatan itu menjadi hal yang sangat penting sekali dalam meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, ya. Oke, seperti contoh misalnya ketika kita melakukan keterampilan bertanya, kita bertanya kepada peserta didik, ya. Setelah itu peserta didik mengambil pertanyaan kita sehingga muncul istilah turn taking. Sudah direspon oleh peserta didik, maka apa yang kita lakukan jika respon itu benar, maka kita juga perlu memberikan penguatan, ya. Penguatan itu misalnya berupa, karena jawabannya benar dari peserta didik, ya kita jawab wow, good, ya, very good, amazing, ya. Ya, seperti itu adalah bagian dari bentuk penguatan. Atau mungkin kombinasi antara kata positif, pernyataan positif dari guru sama dengan gesture dari tubuh guru misalnya. Ya, bilang wow, very good sambil mengacungkan jempol. Atau memberikan applause, yuk give applause together, ya. Bilang applause tangannya sambil bertepuk tangan. Nah, itu juga bagian dari memberi penguatan yang bisa dilakukan dalam proses pembelajaran. Ya, oke, ini nanti bisa dilaksanakan, ya, ketika peserta didik menunjukkan respon atau partisipasi yang positif terkait dalam proses pembelajaran. Ya, mau tidak mau kalau guru memberikan penguatan kepada peserta didik, maka sadar tidak sadar guru tersebut sudah melakukan dorongan psikologis kepada peserta didik. Artinya apa? Jika peserta didik menjawab dengan benar, setelah itu jawaban peserta didik ternyata dihargai oleh gurunya berupa dengan pemberian penguatan tadi atau reinforcement, maka itu akan memberikan penguatan dalam diri peserta didik. Jadi istilahnya akan mereka motivasinya akan lebih muncul, ya. Jadi self motivation, motivasi dirinya yang berasal dari internal motivation nanti akan muncul, ya. Oke. Penguatan itu nanti bisa dilakukan, ya, dengan menggunakan kata-kata, ya, verbal theme, atau non verbal dengan menggunakan isyarat tertentu, gesture, gerakan ataupun yang lainnya.
ya. Oleh karena itu, ya, keterampilan memberikan penguatan itu menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran yang juga harus dikuasai oleh seorang guru. Jangan sampai dalam proses pembelajaran guru sama sekali tidak memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran yang sudah terjadi, entah modelnya itu berupa verbal maupun nonverbal, dari respon peserta didik, dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik, maupun dari unjuk kerja yang atau performance yang dilakukan oleh peserta didik. Ya. Lantas tujuannya itu apa? Ya, tujuan dari melakukan kegiatan penguatan atau reinforcement dalam pembelajaran. Yang pertama adalah bahwa penguatan itu mampu meningkatkan atau mampu membangun perhatian peserta didik. Ya, maka peserta didik akan lebih memperhatikan terhadap penjelasan guru seketika ketika diberi penguatan oleh guru tersebut. Tujuan yang kedua adalah mampu membangkitkan dan memelihara motivasi belajar peserta didik. Jadi kalau ada peserta didik yang less motivated, mungkin karena aktivitas pembelajaran yang menurut dia kurang membangun motivasinya, tetapi ketika menemukan hal yang seperti itu dan guru melakukan break dengan cara memberikan penguatan, maka motivasi peserta didik akan kembali muncul, ya, dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena apa? Karena ada hal yang bersifat penghargaan. Karena ketika peserta didik responnya dihargai oleh guru, maka nanti akan menimbulkan motivasi yang motivasi dalam diri peserta didik yang digunakan untuk mengikuti proses pembelajaran. Tujuan yang ketiga adalah agar memudahkan peserta didik, ya, dalam belajar. Nah, hal ini tidak bisa dilepaskan dari tugas seorang guru yang menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Teman-teman harus ingat 3 pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangon karsa, tutwuri handayani. 3 pesan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara tersebut itu memberikan makna bahwa guru itu harus bersifat fasilitator, menjembatani proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Ing madya mangun karsa, ing ngarsa sing tulodo, ketika di depan maka harus bisa memberikan contoh. Ing madya mangun karsa, ketika berada di tengah itu ya bersama-sama membangun, ya, mendorong peserta didik untuk belajar. Ya, ketika itu terjadi, peserta didik difasilitasi belajarnya, didorong belajarnya dengan berupa pemberian penguatan tersebut, maka proses pembelajaran akan lebih interaktif. Kenapa? Karena pembelajaran tidak hanya one way communication dari seorang guru saja, tetapi ada komunikasi 2 arah dengan peserta didik. Tujuan yang keempat adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri peserta didik. Ya, pemberian penguatan yang tepat dan dilakukan secara proporsional, maka lambat laun akan berdampak pada peningkatan rasa percaya diri oleh peserta didik, sehingga mereka tidak akan malu untuk mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan gagasannya, mengungkapkan idenya, karena apa yang diungkapkan oleh peserta didik ternyata dihargai dan diberi penguatan oleh guru. Yang kelima adalah agar menjaga iklim kelas
suasana kelas itu tetap dalam kondisi yang kondusif, ya. Karena suasana kelas yang nyaman, aman, dinamis, dan adanya interaksi, maka akan mendorong aktivitas belajar peserta didik itu lebih maksimal kalau kelasnya itu kondusif. Yang keenam, pemberian penguatan itu mampu untuk mengontrol dan memelihara tingkah laku peserta didik yang kurang positif. Artinya, jika di dalam kelas terdapat beberapa peserta didik yang tidak memberikan perhatian penuh dalam proses pembelajaran, atau ada tingkah laku atau kegiatan peserta didik yang out of learning, maka kegiatan penguatan adalah menjadi kontrol dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip dari kegiatan pemberian penguatan yang pertama adalah harus mengedepankan prinsip kehangatan dan keantusiasan. Ya, hal ini dikarenakan pemberian penguatan yang bersifat verbal maupun nonverbal itu harus disertai dengan ketulusan dan keikhlasan seorang guru untuk menghargai perbuatan, pendapat, gagasan, ide, opini dari peserta didik. Oleh karena itu, situasi kelas, ya, kehangatan dan antusias dari peserta didik itu akan muncul. Prinsip yang kedua adalah bermakna. Ya. Artinya apa? Pemberian penguatan baik lisan maupun baik verbal maupun nonverbal tersebut itu harus memberikan makna kepada peserta didik. Artinya apa? Pemberian penguatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada waktu pembelajaran sedang terjadi. Ya, teman-teman bertanya mungkin, Pak, yang kemarin keterampilan bertanya itu juga ada prinsip kebermaknaan, terus ini yang pemberian penguatan juga ada prinsip kebermaknaan. Kenapa? Karena prinsip kebermaknaan tersebut itu tidak bisa lepas dari teorinya David Ausubel yang menelurkan teori namanya adalah meaningful learning. Pembelajaran bisa sukses, bisa terjadi jika pembelajaran itu memunculkan makna, ya. Kalau proses pembelajaran kok tidak memberikan makna kepada peserta didik, maka menurut David Ausubel pembelajaran itu tidak akan efektif. Lah, pemberian makna itu bagaimana caranya? Itu nanti ada dalam mata kuliah tersendiri, yaitu methodology in ELT. Nanti teman-teman akan membahas mempelajari tentang itu. Yang ketiga, tolong hindari penguatan yang sifatnya adalah negatif, yang sifatnya adalah tidak menunjukkan respek positif kepada peserta didik, baik berupa verbal maupun non verbal. Jadi hindari, misalnya menunjukkan jempol tapi terbalik karena responnya peserta didik salah, itu juga hindari. Kenapa? Karena itu adalah penguatan yang sifatnya negatif. Penguatan negatif nanti takutnya akan mengurangi tingkat kepercayaan diri dari seorang peserta